Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi bocoran soal pretest PPG ya, prajabatan atau dalam jabatan 2023 tentang materi pedagogik. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasannya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan ya. Berdasarkan Kak Furkan mengupload pembahasan soal terbaru ya seputar prioritas PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023. Tapi akan terbahas 3 soal dalam video kali ini. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Bisa teman-teman coba dulu ya sebagai latihan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini tentang ada kata kuncinya ya teman-teman ya. Di sini menerapkan berbagai pendekatan, strategi dan metode teknik pembelajaran. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya. Ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya teman-teman ya. Ini kata kunci. Yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagodik pada aspek jelas kita yang berkaitan dengan kata kunci adalah ini, yang berkaitan dengan pembelajaran toh. Ini berkaitan dengan pembelajaran. Kata kuncinya seperti itu. Berarti kita ini salah ya peserta didik. Ini pengembangan kurikulum juga salah. Ini salah. Berarti yang ini ya. Prinsip-prinsip ada pembelajaran. Pokoknya itu teman-teman ya kata kuncinya yang B jawabannya. Tetap jiwa. Oke, jadi pembahasannya seperti ini teman-teman ya. Ternyata ada 2 hal yang menjadi tuntutan kompetensi pedagogi guru. Salah satunya adalah menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Nah, ini kan sudah jelas ya. Kedua hal tersebut mempunyai manfaat dan makna khusus bagi guru. Manfaat guru tentunya akan berkaitan dengan pengembangan wawasan profesinya, sedangkan makna khususnya berkaitan dengan citra guru sebagai profesi. Ya. Menguasai teori, maka guru akan memperoleh pengakuan dari peserta didiknya. Nah, ini apa katakanlah menguasai ya teori dan prinsip ya kan, teori dan prinsip tentang apa, tentang pembelajaran ini sangat penting. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, moga ngena. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Teori ini memandang, ini teori belajar ya teman-teman ya, sebagai belajar itu sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati dong. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah ini sudah ada kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya apa? Apa? Hubungan. Kata kuncinya hubungan. Berarti kalau hubungan ada kata-kata rangsangan juga, hubungan rangsangan dari luar dan dalam. Rangsangan ini juga kata kunci teman-teman ya. Rangsangan dari luar dan balasan dari siswa, semakin sering hubungan dan rangsangan, berarti hubungan dan rangsangan itu lebih ke behaviorisme. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Lah behaviorisme itu seperti apa sih penjelasannya? Ternyata behavioristik itu adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik ya sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi ya antara stimulus dan respon. Ini sudah ada kata-kata ya, respon dan rangsangan ya kan. Respon, stimulus dan rangsangan. Ini kata kunci dari kalau kita menerapkan teori behaviorisme atau behavioristik. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Langsung kita ke soal yang terakhir. Di dalam proses pembelajaran, ini hati-hati kata kuncinya ya. Para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, trial error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi dan menyusun rumus beserta untuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan. Hal ini merupakan teori belajar. Ini kan detail banget ya teman-teman ya, detail. Intinya kita dituntun ya kan. Apa kita benar-benar menuntut siswa dari awal ya, dari membuat data, ya kan,
detail dia itu dari awal. Artinya benar-benar terstruktur kan teman-teman ya, sampai dia menyusun rumus ya kan. Ini terstruktur ya kan, belajarnya itu loh terstruktur dan jelas. Ya kan, runtut, mengeneralisasi. Ini lebih ke konstruktivisme seperti itu. Nah, konstruktivisme seperti apa? Konstruktivisme itu ingin memberikan kebebasan. Ada kata-kata kebebasan pada peserta didik untuk belajar menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuannya, guna mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang sempurna. Nah, jadi memberikan kebebasan ya. Jadi intinya siswa itu bebas. Nah, ini ada kata-kata bebas. Nah, bebas tapi dia dari awal ya benar-benar runtut ya, hipotesis, mencoba, trial error, seperti itu. Jadi ini kebebasan kuncinya, kebebasan untuk menemukan sendiri pengetahuannya seperti itu. Itu ciri khas dari konstruktivisme. Bisa dipahami ya. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkon. 3 soal cukup ya. Moga-moga ngena di teman-teman ya dan bisa memahami dan nanti mendapatkan soal yang tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang Kak Furkon bahas di channelnya Kak Furkon. Semoga teman-teman sukses dan lulus Prites PPG tahun ini. Tetap semangat dan terus berjuang. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.